nyata, bercerita bahayanya, menyembunyikan manfaatnya. Tidak cukup benar menyalahkan, tidak cukup pintar membodohkan. Tidak cukup benar menyalahkan, tidak cukup pintar membodohkan. Jika jariku sudah tak mampu melipat, di situ senyumku mulai menyasar. Jika jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majelis bareng Roka. Tentunya di sini Safa nggak bakal sendirian seperti biasa. Di samping Safa ada Gus Roka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga ini. Siapa namanya? Olan. Adik Kaulan. Adik Kaulan. Disapa-sapa dulu seperti biasa teman-temannya di subscriber. Oke. Di opening dulu ya berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Majelis bareng Roka. Sebelum kita bahas konten kali ini, Safa mau ngingetin buat teman-teman semuanya yang belum nonton video sebelumnya di minggu lalu di Ada Apa 2021 ya Gus ya. Ada Apa Silakan nonton. Jangan lupa untuk komen dan klik tombol like-nya. Dan kali ini kita bahas apa Gus? Bahas apa ya? Apa? Ini ada satu tema menarik dari Mas ini, dari Jalisun di belakang ini, ya. Mas Pimpim ya, Mas Awangga ya. Ini. Gini Gus, kan banyak orang nih yang lagi banyak nyepelin tentang sholat, ya. Karena menganggap pekerjaan itu jadi sebuah ibadah gitu. Jadi dia merasa, wah aku udah kerja, ngapain harus sholat? Soalnya kan saya udah ibadah gitu. Itu gimana Gus? Cara menanggapinya? Berarti definisi dari sebuah pekerjaan dianggap menjadi sebuah ibadah ya. Berarti kita bahas apanya dulu nih? Pekerjaannya dulu apa ibadahnya dulu? Kira-kira? Terserah Gus. Ya. Kalau menurut Mas Awangga sendiri, pekerjaan itu apa? Kalau dari pengertian saya sih, pekerjaan itu suatu tuntutan duniawi. Tuntutan duniawi. Tuntutan duniawi untuk ke akhirat lah. Istilahnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman saya nggak bisa menjabarkan lebih luas. Gitu. Nah itu mindset manusia zaman sekarang menganggap sebuah pekerjaan itu adalah hanya untuk duniawi saja ya. Betul, kebanyakan betul. Jadi padahal sebuah pekerjaan ini ya dari kata awal ya itu dari amalun sebenarnya ya. Amalun. Jadi ojo nganggep amalun itu awake dhewe amal. Beda mana iku jenenge sedekah, nafkah, infak ya. Jadi amal itu adalah kita artikan sebagai pekerjaan bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya amalun ya. Nah, jadi pekerjaan itu sendiri sebenarnya memang kita lakukan dalam rangka kita mengejar kewajiban kita dalam hal duniawi ya. Tapi kalau kita definisikan menjadi sebuah ibadah, itu ibadah kita bahas sekarang adalah ada ibadah itu kita definisikan menjadi dua ya. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu? Jadi ibadah mahdhah ini yang memang sudah rukun dan syariatnya sudah ada dalam Islam. Jadi ada dalam syariat dan sunnahnya itu sudah tertulis dan ada rukunnya memang ya. Dan ghairu mahdhah itu yang seperti diutarakan Mas Awangga tadi adalah seperti halnya pekerjaan kita menyangkut hal yang duniawi. Nah, itu ghairu mahdhah. Namun hal yang ghairu mahdhah pun itu bisa kita anggap ibadah. Itu bila kita kembalikan kepada niatnya. Jadi tergantung niatnya. Nah, niat itu sendiri bisa kita definisikan lagi menjadi ibadah itu bisa menjadi tiga. Jadi ada ibadah qauliyah, itu adalah ibadah dalam hal pengucapan. Yaitu doa ya, itu akan bisa menjadi sebuah ibadah, benar-benar ibadah apabila kita tidak melewati tiga fase ini. Ya. Ada ibadah badaniyah yang kita lakukan seperti halnya sholat ya.
haji, ya, puasa itu menyangkut hal jism, masalah badaniah kita, dan ibadah amaliyah. Nah, ibadah amaliyah ini juga kita hakikatnya adalah pengamalan seperti halnya sodako, itu adalah ibadah amaliyah. Jadi langsung kolbiah kita langsung kepada Allah. Ya. Nah, saiki kalau kita kembali ke amal, ke pekerjaan tadi. Kalau dalam Islam itu sebenarnya amal itu cuma ada dua. Amalun soleh wa amalun su. Ya, jadi pekerjaan yang baik dan buruk. Ya, mek iku tok. Lah, tapi kita menjabarkan, mengkaji dalam sebuah kata amal soleh dan amal su ini bagaimana? Ya balik nama menungsane dewe. Gitu ya Mas. Kembali kepada manusianya. Ya. Kata diapakno pekerjaan kita sehari-hari ini kalau tidak kita kembalikan lagi kepada amalan soleh tadi, amalan yang bagus. Karena amal soleh ya bagaimanapun tetap berurutan dan berentetan dalam Al-Qur'an ini kepada iman. Jadi awake dhewe kudu iman dhisik. Percaya dulu. Harus percaya dulu. Kalau kita mau mengamalkan sebuah amalan soleh kita nggak beriman, ya bukan amalan soleh berarti gitu loh ya. Musproh. Berarti kalau iman kita harus ada rukun iman ya. Apa ada berapa rukun iman, Dek? Berapa, Dek? Apa? Iman kepada Allah, ya. Iman kepada malaikat Allah, percaya maksudnya, harus percaya dulu. Malu-malu nih kalau pada nabi dan rasulnya, pada kitab ya, kepada hari akhir, pada kodok dan kodar. Nah, di dalam Al-Quran itu selalu berentetan. Pasti kita harus beriman dulu, ya. Pasti ya alladzina amanu, ya orang-orang yang beriman dulu, baru menyentuh pada ibadahnya, ya. Aqimis sholat, ya. Jadi dirikanlah sholat. Yang paling simpel aja lah. Biasanya ayat yang surat ya, surah dalam Al-Qur'an yang biasanya udah diajarkan mulai TK ya, kayak adik Olan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Ya. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya. Wa amilus solihat, nah, baru mengerjakan amal baik, amal soleh, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya. Begitu. Jadi apa mana lagi? Ayo. Apalagi Mas? Apalagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kayaknya sudah Gus, mungkin banyak orang menganggap maaf, mungkin ibadah disepelekan atau sholat disepelekan, mungkin ya karena itu Gus mungkin terlalu apa ya, menganggapnya terlena terhadap duniawi gitu sih. Karena mereka tidak mengetahui urutan rentetannya seperti yang kita jabarkan tadi. Kalau kita definisikan ya, sebuah sebuah ibadah itu apa saja. Kalau mereka mengetahui hal seperti itu, beriman dulu. Kalau sudah beriman, melakukan iman itu dengan baik, percaya pada Allah, pada malaikat Allah. Jadi dan niatnya Rasulnya, juga keluar sendirinya dengan sendirinya. Akhirnya menjabarkan semua part-part dalam sebuah pekerjaan itu akan menjadi sebuah ibadah. Apabila, nah ini ada aktualisasi satu lagi yang bisa menjadi pegangan hidup teman-teman semuanya ya. Ada satu kata yang menjadi doa. Ayo tak badai, ayo sekarang. Apa? Satu kata saja yang biasa menjadi pembuka dari segala apapun. Setiap kita melakukan aktivitas. Apa? Basmalah. Nah, basmalah. Dengan lafadznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita hanya makna itu hanya dengan sebagai ibadah qauliyah kita, mek diomong bismillah. Bismillah. Nah, misalkan ini ya, kita ambil kopi ini ya. Ini kita niati dengan bacaan basmalah dan kita niati ini adalah sebuah ibadah. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan maknanya begitu dalam dengan nama Allah. Bi ismi kan ya. Bi dengan ismi adalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak, ini siapa mau nggak kopi? Pak Safa ini sepertinya ya. Itu juga bisa termasuk ibadah ya. Nah, itu kalau kita niati hanya dengan kauliyah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sebagai lek jari wong Jawa ini adalah pegangan yang sakti. Bismillah ini adalah doa yang paling bahaya dan paling dahsyat sebenarnya. Makanya jangan main-main dengan Bismillah. Bismillah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya kira awakmu kerja. Teman-teman semuanya di sini para jalisun kerja misalkan ya. Wes gak iso kerja nggak ijazah. Wes ojo dianggap ijazah itu atas nama tanda tangani kepala sekolah. Misalkan ada rekomen dari bapakmu saja. Ini atas nama Awangga, TTD, Bapak Samsul. Bapakmu siapa jenenge? Mukhtar. Mukhtar. Oh, Bapak Mukhtar. Apa ini pilihan berarti bapakmu ya? Bapak Mukhtar. Alhamdulillah. Di saat di perusahaan Anda diterima di salah satu perusahaan. Titipan ada memo dari Bapak Mukhtar, anaknya Mas Awangga. Atas nama bapakmu kamu bekerja. Ya apa? Kudu apik apa? Gak usah enake dhewe. Baik, harus baik. Nah, kalau Anda maknai sebuah mengawali sebuah pekerjaan dengan atas nama, atas nama bapakku hari. Aku lek kerja saenak aku dhewe belaen nih, gitu toh. Iya. Bener toh? Lah apalagi ini memakai kita mengatasnamakan Allah. Ya, Betul enggak? betul. Jadi kita memulai hal itu dengan sangat hati-hati. Nomor 1, awake dhewe kudu jujur. Ya akhirnya gini kudu api, ya. Betul enggak, Dik? Berarti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Awalan kata yang sangat bahaya dan sangat dahsyat sebenarnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim ini, ya. benar-benar harus dipahami betul. Harus dipahami. Ini belum mengacu kita kepada ibadah kita yang lainnya, ya. Yang ibadah mahdoh yang lainnya seperti sholat, ibadah badaniah kita. Kalau kita memaknainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, belum Al-Fatihahnya, per kata per ayat ini sangat dalam sekali. Itu akan membawa aura. Setiap pekerjaan kita akan menjadi benar-benar ibadah. Lah ini tadi yang belum kita bongkar adalah kata ibadah. Ya. Nah, ibadah ya. Tuh? Kata ibadah ini dari kata apa? Abada ya'budu ya. Dari kata menghamba, mengabdi, ya. Nah, ibadah ini kan predikatnya, ya. Subjeknya ini kan abdun, hamba, ya. Berarti subjeknya abdun, predikatnya ibadah, objeknya kalau kita kembalikan hanya Allah, ya enggak? Betul sekali. Kalau kita memaknai katanya saja dari kata ibadah ini saja dari predikatnya. Seharusnya kita artinya sangat luas sekali dan kita akan maknanya dengan dalam. Wes awake mimik kopi ini dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ibadah. Kita niati dengan ibadah karena mengatasnamakan Allah. Dan akhirnya ngombe kopi ini mesyo gak enak jadi enak. Insyaallah. Kita menikmati. Ada manfaatnya, ada rasa syukur di situ. Betul, Mas Awangga? Betul enggak? Pernah enggak memaknai sebuah Bismillahirrahmanirrahim ini dengan ungkapan ini aku niati sebagai ibadah? Insya Allah pernah, alhamdulillah. Harus, ya dimulai dari sekarang kalau bisa ya. Diamalkan dari sekarang. Iya, biasa. Bismillah. Makanya itu nggak salah orang-orang tadi kan, Bismillah dulu nak. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak salah sebenarnya. Dimulai dari membiasakan mulai kecil. Itu proses ya dek ya. Jadi itu sangat dalam sekali. Bismillah itu tadi. Bismillah. Makanya itu adalah sebenarnya kata sakti yang paling berbahaya dan paling dahsyat sebenarnya dalam kita memulai semua pekerjaan kita apapun. Belum lagi memaknai dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ya dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Belum banyak doa-doa ya. Kepin doa apa saja ada dalam Al-Quran ya. Ada mau pindah sini nak, tapi kesemutan geringgingen. Oh ya, jajal Mbak Safa ya. Oke Mbak Safa ini coba ditanya kaulan ini. Adek biasanya kalau mau mulai aktivitas atau habis bangun tidur mau belajar biasanya baca doa kayak gimana? Bis? Yang kenceng dong suaranya. Bismillah. Itu doa apa tuh? Itu? Doa apa? Oh mau makan. Kalau mau tidur. Yang kenceng. Rahman.
Bis ka ya. Alhamdulillah ya, itu ya. Jadi contoh adik Olan ini bisa menjadi toladan untuk kita ya. Dimulai dari kecil kita memberikan tauladan pada anak kita, kepada adik kita ya. Untuk selalu mengawali itu dengan doa. Ya. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim kita mengetahui gimana bahaya dan dahsyatnya doa itu ya. Oh iya, ada satu cerita ini ya. Konon ini saya juga dengar juga dari dawuhnya Mbah Maimun Zubair ini ya, yang bukan kola wakila lagi, tapi mungkin insya Allah sanadnya udah pasti ya, jelas kalau dari Mbah Mun ya, dari sosok seorang kiai. Jadi ada cerita dari Fir'aun ya, pada zaman dahulu kala, saking tahunya Fir'aun itu akan dahsyatnya sebuah bismillahirrahmanirrahim itu, hingga Fir'aun itu ya ditulis kata bismillahirrahmanirrahim di setiap pintunya. Nah makanya saya bilang ini bahaya bisa menjadikan, kalau kita takabur bisa menjadikan kita menjadi seseorang yang sombong, karena begitu saktinya kata bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi akhirnya membuat seorang Fir'aun ini menjadi seorang yang tamak, angkuh dan sombong ya. Jadi berhati-hatilah semuanya untuk memaknai sebuah kata ataupun doa ya. Apalagi untuk mengawali itu ya Gus. Betul. Bismillah itu. Jadi gitu ya Gus ya. Tentang ibadah dan pekerjaan. Jadi kita jadi tahu nih teman-teman, kalau misalnya biasanya bismillah ya, kayak cepet-cepet atau gimana. Sekarang kita jadi lebih tahu untuk memaknai apa itu bismillah. Untuk mengawali sesuatu hal apapun. Betul. Jadi bisa lebih mendalam bismillahirrahmanirrahim dengan sangat-sangat diartikan sebagai ibadah gitu. Benar nggak Gus? Betul. Jadi untuk teman-teman Jalisun, jadikan bismillahirrahmanirrahim menjadi senjata dahsyatmu yang paling berbahaya dalam melakukan setiap aktivitasmu dimanapun Anda berada ya. Untuk menjadikan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah mahdohmu, dari sholatmu, puasamu, sodakohmu, dan segala macam yang tertulis dalam syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah semua akan menjadi barokah dan akan menjadi syafaatmu nanti di surga. Betul Dek? Benar Adik? Betul. Jadi kita harus memulai segala sesuatu dengan apa Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terus buat kalian yang masih belum komen, misalnya mau tanya apapun ya Gus ya, bisa langsung drop your komentar. Thank you. See you next content. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dek Salim. Jika jariku sudah tak mampu melipat